Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di perguruan tinggi, khususnya di TPB ITB, umumnya di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjutkan rotasi benda tegarnya. Ini tentang momen inersia ya, tapi teorema sumbu sejajar atau dalil sumbu sejajar. Maksudnya apa teman-teman? Jadi dalam pembahasan video ini kita akan bahas tentang pembuktian rumus dari teorema sumbu sejajar. Nah, maksudnya apa? Teorema sumbu sejajar itu teorema yang jika porosnya itu adalah tidak di pusat massa. Ya, jadi momen inersianya bagaimana jika si porosnya tidak di pusat massa ya. Nah, itu nanti kita akan buktikan bahwa momen inersianya adalah I pusat massa. Jadi momen inersia diputarnya di pusat massa ditambah massa si benda tegarnya dikali pergeserannya. D itu adalah pergeseran dari pusat massa ke poros yang baru ya. Ini teman-teman. Nah ini oke. Ekok seperti itu ya. Apa aja lurus. Nah jadi D itu apa? D itu adalah jarak ya. Jarak dari pusat massa ke sumbu rotasi yang baru. Nah gitu. Contohnya begini. Kita ambil yang sudah familiar ya. Misalkan batang aja. Batang misalkan kalau kita putar di pusat massa di tengah-tengah kan, pusat massa di tengah karena simetris, oke. Nah, kita udah tahu, udah pernah buktikan di video sebelumnya bahwa I pusat massanya adalah 1/12 ml kuadrat gitu ya. Bagaimana kalau kita putarnya di pojok, di ujungnya di sini? Nah, di ujungnya di sini. Bagaimana kalau sumbu rotasinya di sini? Nah, berarti pakai dalil yang ini. Berarti I-nya adalah I pusat massa ditambah M D kuadrat. Oke, masukin. I pusat massanya 1/12 ml kuadrat ditambah massa dikali D. D itu apa? Jarak dari pusat massa ke sumbu yang baru. Nah ini adalah setengahnya, berarti D/2. Berarti D/2 dikuadratkan. Oke. Oh sorry, bukan DL ya, di situ panjangnya L. Oke, jadi 1/12 ditambah M L kuadrat per 4. Kita samakan penyebutnya per 12. Nah ini dikali 3 tambah 1 4. Nah ini adalah kita sederhanakan jadi 1/3. Nah makanya kalau di ujung momen inersia si batang itu 1/3 ml kuadrat. Nah seperti itu. Begitu kan nanti silinder pejal, bola pejal, cincin yang kayak kemarin, cincin satu dimensi, seperti itu. Nanti teman-teman tinggal pakai ini aja. Nah bagaimana ceritanya mendapatkan seperti ini? Oke teman-teman, kita kasih ilustrasi. Misalkan begini. Ini adalah sebuah benda pejal ya. Misalkan ini adalah sumbunya. Nah, ini adalah inilah. Ini sumbu sini dan sini kita jalan. Nah, ini adalah sumbu Y, misalnya sumbu X. Ya. Nah, kemudian ini adalah porosnya. Kenapa mirip? Sorry. Nah, poros pusat massa di sini, teman-teman. Pusat massa di sini. Nah, misal di sini pusat massa. Ini pusat massa, sini titik sini. Nah, kemudian kita ingin mencari poros yang baru, misalkan di sini. Nah, gitu. Ya, berarti ada pergeseran dari pusat massa. Nah, ini. Oke, ini sumbu pusat massa. Ini sumbu yang baru. Oke, ya, paham ya? Nah, ini rotasi. Oke. Nah, kalau kita gambarkan misalkan di dalam sebuah koordinat kartesius seperti inilah. Oke. Nah, jadi sebuah benda tegarnya misalkan gini, ya. Nah, misalkan begitu. Nah, pusat massanya di sini. Saya tulis PM. Nah, pusat massanya adalah koordinatnya XPM dan pasti YPM ya. Sini YPM. Nah, ini jaraknya. Nah, gitu. Kemudian kita ingin mencari poros yang baru, ya kan awalnya porosnya di sini pusat massa.
Nah, kita geser. Misalkan si DM-nya kita ambil di sini partisi. Nah, di sini DM. Ya, berarti kita punya sini lah. Nah, kita punya jarak di sini aja. DM. Kita punya jarak yang ini. Nah, oke. Ke si DM itu. Oke. Punya jarak yang baru ya. Nah, ini adalah sorry ya. Ini adalah YPM. Berarti dari sini ke sini adalah Y aksen. Berarti pergeseran dari sini ke sini adalah misalkan X aksen. Nah, berarti ke sini adalah X ya. Dari sumbu yang baru ke M itu adalah Y. Oke, teman-teman. Nah, berarti jarak miringnya adalah jarak dari ini DM ya, partisi yang kita akan cari ke sumbu yang baru itu adalah yang miringnya. Berarti inersianya adalah yang miring, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat integral ya, integral DM. Kan R kuadrat kan, rumusnya R kuadrat DM kan, gitu kan. Nah, R-nya adalah yang miringnya. Oke, yang miring itu yang ini nih, yang miring. Nah, yang miring ini adalah ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat kita buka. X itu apa? X pusat massa ditambah X aksen kuadrat ditambah tambah Y pusat massa ditambah Y aksen dikuadratkan dikali DM. Nah, gitu. Oke, ini agak matematik sedikit, nggak apa-apa. Kita lanjut ke atas, ke sini ya, sini. Nah, berarti ini kita kuadratkan menjadi X PM kuadrat ditambah 2XPM X aksen ditambah X aksen kuadrat oke, ditambahkan ini integral tambahkan YPM kuadrat ditambah ini 2 YPM Y aksen ditambah Y aksen kuadrat DM. Nah, DM-nya dikali semuanya ya, DM. Oke. Nah, kemudian saya akan ini kita gabung beberapa elemen, oke, yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini gabungannya sama ini. Nanti dikali DM integral tambah ada 2XPM dikali X aksen dikali DM ditambah ada YPM integral 2YPM Y aksen DM ditambah satu lagi integral Y aksen kuadrat, X dulu ya, X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat, nah DM. Itu inersianya. Oke. Nah, teman-teman, integral ini sama integral ini adalah hasilnya 0. Kenapa teman-teman 0? Ada yang tahu nggak kenapa 0? Karena yang kita inginkan adalah DM, partisi DM. Oke. X aksen DM itu adalah jarak pusat massanya. Oke. Berarti massanya dia di DM, pusat massanya kan di DM juga. Artinya jarak pusat massa yang ini menurut si DM itu adalah 0 yang ini. Ya, jadi ini adalah 0 nih. Nah, ini adalah 0. Sama dengan 0. Ini juga sama, Y aksennya 0 karena dia di sini X aksen Y aksennya menurut 0,0 di sini itu adalah dia gitu. Jadi nggak ada jaraknya gitu kan, gini. Misalkan begini. Kan poros ini poros, ini DM gitu kan. Nah, pusat massanya berarti di mana? Porosnya berarti di mana? Di sini. Oke, porosnya di DM. Oke. Nah, kalau pusat massa ini pusat massa sistem, sorry teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau yang ini, nah ini kan inersia si DM diputarnya di pusat massa porosnya, pusat massa sistem. Nah, jadi ini si DM ini kalau yang subuh ini putarnya di PM di sini. Jadi mutar dia. Nah, kalau yang ini dia porosnya di sini. Nah, gitu. Porosnya dengan DM tidak ada jaraknya. Jadi ini 0 dan juga 0. Berarti yang tersisa ini sama yang ini integralnya. Berarti inersianya adalah yang ini adalah ya di pusat massa sistem. Berarti integral R pusat massa kuadrat dikali DM ditambah integral, kalau ini adalah R aksen yang baru ya, R aksen yang baru
dikuadratin kali dm. Ini tidak lain adalah inersianya di pusat massa ditambah inersia yang baru, atau m r aksennya kan d kuadrat. Nah ini terbukti ya, teorema dalil sumbu sejajar. Sebenarnya ini ada di buku-buku textbook ya, ada di Halliday, Tipler, Giancoli, Yang, Sirwe-Jewett, Gian Battista, apalagi Katnal, dan masih banyak teman-teman dibuktikan ya seperti ini. Saya hanya menjabarkan saja, menjabarkan ulang. Jadi beberapa elemen di sana tidak dijelaskan, saya jelaskan sedikit. Oke, itu saja teman-teman untuk penjelasan teorema dalil sumbu sejajar. Jadi pembuktian ini sebenarnya tidak perlu teman-teman paham banget, yang intinya teman-teman hafal ini aja, paham ini aja. Jadi sebenarnya kalau ini paham, teman-teman bisa menyelesaikan dengan mudah persoalan-persoalan di momen inersia. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.